Maulayal Habib Abuya Alwi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani, beliau mengajarkan mazil taliban wa mazil taliban, teureun seumur hidup kaula santri, teureun seumur hidup anjeun santri. Seorang kiai mungkin bagi santrinya adalah kiai, tapi bagi gurunya dia tetap seorang santri. Seperti seorang ayah, mungkin dia ayah bagi anaknya, tapi bagi ayahnya si ayah tetaplah seorang anak. Selamanya anak adalah anak, sebagaimana selamanya santri adalah santri. Justru dunia harus menyaksikan bagaimana hebatnya Cianjur sehingga layak disebut kota santri. Dari dulu semenjak katanya sampai hari ini saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri Cianjur layak disebut kota santri. Biarkan dunia menyaksikan bahwa Cianjur tetap berdiri tegak sampai hari ini karena barokahnya kaum santri. Saudara-saudara, hidup santri, hidup santri. Kalau tidak ada estafet perjuangan seperti kaum santri melanjutkan para ulama, entahlah seperti apa nasib dunia. Fahami secara geografis, Indonesia dari Mekah jauh, Indonesia dari Madinah jauh, Eropa lebih dekat dari Mekah, Afrika lebih dekat dari Mekah, Indonesia cenderung lebih jauh tibatan Eropa dan Afrika menuju Mekah. Tapi Indonesia berhasil menjadi negara dengan mayoritas penduduknya muslim yang jumlah penduduknya ratusan juta. Ini membuktikan estafet perjuangan adalah salah satu keniscayaan yang tidak bisa kita lupakan. Kalau hari ini masih ada para ulama, besok siapa yang akan jadi kiai? Kalau hari ini kita masih bisa mendulang ilmu dari para guru, besok hari siapa yang akan jadi guru? Kalau hari ini kita buang waktu, niscaya yang tersisa adalah penyesalan. Maka jangan pernah buang kesempatan selamanya. Ketika kita berpredikat sebagai seorang santri, maka jadilah santri sebenarnya, santri yang bisa membawa nama baik gurunya, santri yang bisa menjaga nama baik alma maternya, santri yang bisa terus menjaga nama baik ulama-ulamanya, santri yang bisa menjaga kehormatan kampungnya, kotanya, negerinya, sampai seterusnya. Ini negeri layak disebut Ba'datun Tayyibatun walaupun kotor. Saudara-saudara, katakan subhanallah, katakan alhamdulillah, katakan Allahu Akbar, katakan Allahu Akbar. Tapi seperti apapun kisah kaum santri, santri adalah baris terdepan untuk menjaga NKRI. Jangan lupa sejarah mencatat, menulis dengan darah pejuang tahun 45 di bulan Agustus selepas Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ternyata perjuangan belum usai, ternyata perjuangan belum tuntas. Inggris datang lagi dengan sekutu, Jepang datang lagi dengan sekutu, masuk lewat pintu Surabaya, Jawa Timur, hendak merebut kembali dan menjajah kembali Indonesia. Bung Karno galau, Bung Karno gelisah, Bung Karno lelah. Setelah berabad-abad 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, bahkan sebelumnya Portugis juga pernah menjajah, datang Jepang ikut menjajah, baru saja proklamasi, lalu datang lagi penjajah, Inggris dan sekutu, Jepang dan sekutu hendak mengambil lagi Indonesia. Akhirnya Bung Karno cari solusi. Siapa yang ditanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bung Karno datang menemui ulama, Bung Karno datang menemui Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah di Jombang, meminta solusi, meminta jalan keluar. Jalan keluar yang diungkap dan disampaikan adalah resolusi jihad. Siapa yang tampil ke muka? Kaum santri. Santri tidak pernah belajar pakai meriam, santri tidak pernah belajar pakai senapan, santri tidak pernah belajar pakai pistol, santri hanya tahu senjata-senjata sederhana, tapi keberanian mereka, keberanian yang tidak bisa dianggap remeh. Entah bagaimana ceritanya, kecuali nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Inggris dengan bala tentara yang banyak serta pasukan dengan senjata yang canggih dan lengkap, bahkan membawa tank bocah, tidak sanggup
untuk merebut Indonesia. Jangankan Indonesia, Jawa Timur pun tidak bisa diambil. Jangankan Jawa Timur, Surabaya saja tidak bisa diambil. Kenapa? Ada kaum santri yang menghalangi. Lihat dan ingat sejarah, itu tahun 45, tentara TNI belum ada, ABRI can aya, polisi belum ada. Siapa yang menjaga Indonesia? Santri, saudara-saudara. Hidup santri, hidup santri. Tahukah engkau bahwa santri adalah barisan terdepan untuk menjaga berdiri tegaknya benteng ahli sunnah wal jamaah? Karena kelompok sebelah yang notabene anti tahlil, kelompok sebelah yang jelas-jelas anti ziarah, kelompok sebelah yang gak suka istighatsah, kelompok sebelah yang tidak suka taraweh 2 tilu, saudara-saudara, mereka mulai menamai dirinya ahlu sunnah. Hati-hati, akhirnya masyarakat awam udah gak bisa bedain. Kita santri yang ngalogat, nyocol mangsi, bari ngelinting molek. Saudara-saudara, kita dulu menamai diri kita sebagai santri salafi. Saudara-saudara, tetangga sebelah yang mereka anti tahlil, anti ziarah, anti maulid, mulai menamai diri mereka salafi. Akhirnya akan menjadi samar. Tidak lagi ada hitam, tidak lagi ada putih, yang ada abu-abu. Kalau kita dapat bekal dari guru, aman. Kalau kita dapat bekal dari kiai, aman. Tapi bagaimana dengan masyarakat awam yang kita sebut masyarakat awam? Mungkin itu ibumu, mungkin itu ayahmu, mungkin itu kakakmu, mungkin itu adikmu, mungkin itu iparmu, mungkin itu sepupumu. Dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai santri untuk menjaga berkibarnya orisinalitas bendera ahli sunnah wal jamaah di negeri kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, katakan subhanallah, katakan alhamdulillah, katakan la ilaha illallah, katakan Allahu akbar. Nah, kang cenah panjang, kajian panjang daripada saliru. Sabab mun takbir hungkul lo baru salah make. Nu belah katuh takbir, para saya jeung mukenca, cek mukenca takbir, urang udah lagi di tengah bingung. Nu bener nu mana? Katuh takbir, kenca takbir, urang di tengah. Sami Allah liman hamidah. Hari ini disalahgunakan coy, takbir disalahgunakan. Makanya jangan cuma takbir, panjangan sekalian. Katakan subhanallah, katakan alhamdulillah, katakan la ilaha illallah, katakan Allahu akbar. Gitu. Cukup. Jamaah naik capek. Neng capek tuh. Ayo lagi ada tukang begadang lah. Neng capek tuh. Soalnya nggak tega. Neng capek tuh. Nggak nyatu neng ngacali kamu yang jangan dulu. Syubanul Yaum Rijalul Ghad. The young of today is the leader of tomorrow. Budaya Makashino. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Dan siapa yang akan melanjutkan kalau bukan kita? Nasib Cianjur 1, 5, 10, 15, 30 tahun yang akan datang akan seperti apa keadaannya? Akan seperti apa Cianjur keislamannya? Akan seperti apa Cianjur aswajahnya? Ini ada di tangan kita, generasi-generasi hari ini. Santri-santri, baik santrinya maupun santriyahnya yang masing-masing memiliki tanggung jawab besar di pundaknya. Nabi yang disyubat amrul ummah di tangan generasi buaya ayat urusan umat. Wafi aqdamihim hayataha, dina sukuna kaum santri, ada kehidupan umat yang dipertaruhkan. Kalau hari ini kita tidak punya cita-cita, idil fata asbati qadihi wa kullu man lam yattaqid lam yan. Kalau hari ini kita tidak punya target, kalau hari ini kita tidak punya cita-cita, niscaya yang tersisa hanyalah penyesalan. Perlihatkan kepada tetangga pesantren, kepada kota di mana pesantren itu ada, kepada negeri di mana pesantren itu ada. Perlihatkan kepada sebuah manusia, jangankan mereka yang ikut bela kepada pesantren, jangankan bela yang suka kepada pesantren, jangankan mereka yang ikut cinta kepada pesantren, bahkan mereka yang benci pesantren, mereka yang selama ini merendahkan pesantren, kita buktikan kepada mereka, inilah generasi terbaik negeri ini, generasi yang berilmu, yang otaknya tidak kopong, yang hatinya tidak kosong, yang bukan hanya omong kosong, tapi bisa membuktikan kepada dunia. Saudara-saudara, katakan subhanallah, katakan
teh hayo hinggi gue izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah serta berkuasa, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang pasti menang. Walau jalan berdejes di medan perang demi agama, semuanya demi ulama, demi negara, maju raya maju terus maju, singkirkan dia habis musuh-musuh dan ulama wahai barisan dan serta dulu di mana kau berada, teruskanlah berjuang demi agama, demi negara, demi ulama, demi al-ittihad, rela berkorban. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kurang satu, demi kamu aku rela berkorban. Waktu menunjukkan jam dulu, saudara-saudara. Kalau kita berpatokan bahwa menghormati ulama, menghormati guru karena ilmunya, kumaha lamun anjeun leuwih berilmu tibatan guru, deukeun hargaan guru? Tentu tidak, karena apapun yang terjadi saudara-saudara, guru wajib dimuliakan. Alasannya adalah karena perintah Allah, tidak ada alasan lain kecuali karena perintah Allah. Dan memuliakan guru bukan hanya semasa hidupnya, bahkan ketika sudah wafat, bahkan ketika sudah meninggal dunia. Bukankah kita meyakini bahwa orang-orang saleh itu sebenarnya tidak mati, melainkan tetap hidup? Bal ahyaun fi quburihim yurzaqun. Makanya kalau kita bertawassul kepada guru, makanya kalau kita wisul Fatihah kepada guru, yakin itu sampai. Makanya kalau kita kirim doa kepada guru, bahkan hadiah pahala kepada guru, yakin itu sampai, saudara-saudara. Makanya lamun salira hiji waktu dek mutalaah omat ulah teu Fatihah heula. Fatihah kamu sonip kitabna jeung Fatihah ka guru nu ngawuruk urang. Kangda guru abdi teh aya nu hirup ayeuna maot, duanana doakeun, dan nu hirup butuh didoakeun, dan nu maot ge komo leuwih butuh didoakeun. Malam ini kita menghaulkan yang mulia al-maghfurlah pangarsaan tu bagus Kiai Haji Maksum Ghaffar rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau tahu, beliau menyaksikan siapapun yang telah mengirimkan Fatihah dan doa kepadanya. Wahai guru, saksikan kami malam ini berhimpun di sini. Wahai tuan guru, saksikan kami di sini berzikir dan menyebut-nyebut namamu, karena engkau kami yakini sebagai hamba-hamba Allah yang soleh. Wa dzikrus shalihin minal ibadah wa dzikrus shalihin kafarah. Dengan menyebut-nyebut orang soleh itu bagian dari ibadah. Dengan menyebut-nyebut orang soleh maka dosa akan diampuni, maka kotor-kotor di lahir batin akan dibersihkan oleh Allah. Bahkan inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmat. Dengan ketika kita menyebut-nyebut orang soleh, rahmat Allah akan turun. Kalau kita menyebut-nyebut dari awal yang mulia Antu Bagus Kiai Haji Maksum Ghaffar rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, maka saksikan langit dan bumi, sebagaimana juga menyaksikan saya bersaksi malam hari ini. Kapan rahmat Allah turun? Saya jawab sekarang. Di mana rahmat Allah turun? Saya jawab di sini. Saya ulangi pertanyaannya, kapan rahmat Allah turun? Sekarang. Di mana rahmat Allah turun? Di sini. Kenapa? Karena sekarang orang soleh sedang disebut-sebut. Kenapa? Karena di sini orang-orang soleh sedang disebut-sebut. Apalagi kesolehan yang dimaksud adalah orang yang berjasa besar dalam hidup kita. Apalagi orang yang dimaksud orang yang menggiring keselamatan bagi kita. Sebagian orang berjasa untuk kita untuk sebagian hal, tapi ulama berjasa untuk kita bukan hanya untuk urusan dunia saja. Ulama juga berjasa untuk kita untuk urusan akhirat kita juga. Seandainya kita di dunia butuh jalan, ketika kita tersesat tidak sanggup memilih jalan, maka ulama memberitahu kita bagaimana cara memilih jalan. Seandainya kita di akhirat membutuhkan perjalanan yang sangat panjang dan membutuhkan jalan bagaimana kita sampai kepada surga Allah Ta'ala, maka ulama juga akan memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Yang diizinkan Allah memberi syafaat para nabi, ya, para rasul, betul, para malaikat, benar. Tapi di antara orang-orang
yang diizinkan Allah memberi syafaat adalah orang-orang soleh. Istaghfiru minal asdaqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Imam Hasan Al-Basri menegaskan bahwa orang-orang soleh itu punya syafaat. Yakini dan percayalah, insya Allah, insya Allah, insya Allah al-maghfurlah Antu Bagus Kiai Haji Maksum Gopar bisa memberi syafaat. Kita yakini itu husnudzan kepada Allah karena beliau orang yang soleh. Kalau beliau bisa memberi syafaat, kira-kira akan kemana syafaat itu diberikan? Wa qaddimil akhassa binti Sholih wa qaddiman masyita binti Sholih, yang paling dekat dengan beliau mulai dari keluarganya termasuk murid-muridnya dan diantaranya adalah santri-santrinya, alumninya. Bagi yang baru masuk pesantren dan tidak pernah bertemu dengan yang dihaulkan malam ini, tapi bertemu dengan putranya, ketahuilah bahwasanya bahkan man ro'ahu aw ro'a man ro'ahu, beruntung orang yang bisa melihat orang soleh, atau beruntung pula orang yang bisa melihat orang yang sebelumnya telah melihat orang soleh. Bagaimana tabi'in dihitung beruntung walaupun tidak pernah bertemu Rasulullah, karena tabi'in telah bertemu sahabat yang sebelumnya telah bertemu Rasulullah. Bagaimana tabi'in disebut beruntung padahal tidak pernah bertemu Rasulullah, dengan sahabat pun tidak bertemu, tapi mereka berhimpun dengan tabi'in yang sebelumnya berguru kepada sahabat, yang sahabat mendapat sanad dari Rasulullah, yang Rasulullah melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Maka dengan menjadi seorang santri, sebenarnya hati kita, lahir batin kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kiai-kiai kita, lewat ulama-ulama kita, lewat guru-guru kita, saudara-saudara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Maju terus himpunan alumni dari pesantren ini, bahkan GPRC maju terus dan tetap semangat. Jadilah pilar dan barisan terdepan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bila ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan Indonesia, bila ada pihak-pihak yang ingin mensuriahkan Indonesia, bila ada pihak-pihak yang ingin mengirak-irankan Indonesia, bila ada pihak-pihak yang ingin mengafganistankan Indonesia, bila ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan meluluhlantakkan Indonesia, kita kaum santri siap berada di barisan terdepan untuk menjaga negeri ini tetap utuh. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, NKRI. Kalau ada yang menolak, oh itu hubbul watan minal iman, hadis palsu. Hei saudara-saudara, siapa yang bilang itu hadis? Tapi kita bersandar kepada hadis karena Rasul sendiri berkata uhibbu Madinah. Saat Rasul berhijrah ke Madinah, beliau berkata uhibbu Madinah. Selepas beliau hidup di Madinah, beliau berkata uhibbu Madinah, aku cinta Madinah. Bukankah Madinah adalah kota tempat beliau tinggal? Kalau hari ini kita tinggal di Indonesia, uhibbu Indonesia, saya cinta Indonesia dan siap berkorban demi negara kesatuan Republik Indonesia, dengan semua masjid di dalamnya, dengan semua pesantren di dalamnya, dengan semua kaum santri di dalamnya. Kita bukan generasi bermental tempe, kita bukan generasi lembek, tapi kita generasi kuat yang siap menghadapi berbagai tantangan apapun di depan mata. Jangan jadi orang yang buang waktu percuma dengan usiamu yang pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan Allah tidak akan ada yang meleset satupun, catatan malaikat tidak ada yang tersisa satupun. Semua akan disidangkan di akhirat dan tampillah ke muka saat di persidangan Allah, saat di pengadilan Allah, saat dihisab oleh Allah. Kita adalah kaum santri yang siap membela perjuangan ahli sunnah wal jamaah dengan tersambungnya hati kita dengan para kiai, dengan para ajengan, dengan para ulama. Apapun yang terjadi, bukankah tadi si AA sudah mengutip al ulama warathatul anbiya, para nabi mewariskan kepada ulama. Bentuknya al anbiya itu jamak bukan mufrad, artinya para nabi, semua nabi, semua nabi, mulai dari nabi terawal sampai nabi terakhir mewariskannya kepada ulama. Ulama yang mana? Ulama yang hari ini di akhir zaman ternyata mengemban tugas yang tidak kecil, ternyata membawa amanat yang tidak sederhana. Maka kalau kita berdiam diri, tidak bersedia mendampingi para ulama, maka kita tidak lebih dari pengkhianat bangsa. Kalau kita bersedia menjadi generasi yang melanjutkan estafet perjuangan ulama, maka di sanalah kita insya Allah siap sedia untuk dihadapkan kepada pengadilan Allah dan berkatalah dengan tegas, ya Allah, satu dari umatmu yang bersiap siaga menjaga segala hal yang ada di muka bumi ketika perjuangan agama sedang ditegakkan, ketika pesantren sedang dibicarakan, ketika majelis taklim sedang dijalankan, kami ada di barisan terdepan. Jadikan kesaksian itu kesaksian yang membuat dirimu dihimpun bersama para ulama, saudara-saudara. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad,
sallallahu alaihi wa alihi ila ruhi bangsa antu bagus ke Haji Ma'sum Ghaffar Allahumma wahsyurna ma'ahu fil jannah ma habibikal mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallama washfa' lana wa lahu bi habibikal mustafa alaihi salatu wassalam Allahumma hadiyatan minna fa'usil ilaihi al-fatiha a'udhu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin waghfir lana طلع البدر علينا